Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maihani Rosa, NPM 1915041002. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan mekanisme sedimentasi. Mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1 dengan dosen pengampu Mulia Lismeri, STMT. Terdapat pokok-pokok pembahasan yaitu ada pengertian sedimentasi, prinsip sedimentasi, dan mekanisme sedimentasi. Yang pertama, pengertian sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan zat-zat padat atau tersuspensi non-koloidal dalam air. Pada proses sedimentasi, cairan ditahan sedangkan padatan bebas bergerak. Pengendapan dapat dilakukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Hasil dari suatu proses sedimentasi adalah cairan yang bening dan selari yang lebih pekat konsentrasinya. Yang kedua, yaitu prinsip sedimentasi. Prinsip sedimentasi yaitu dengan membiarkan padatan mengendap dengan sendirinya. Setelah partikel-partikel mengendap, maka air yang jernih dapat dipisahkan dari padatan yang semula tersuspensi di dalamnya. Cara lain yang lebih cepat dengan melewatkan air pada sebuah bak dengan kecepatan tertentu, sehingga padatan terpisah dari aliran air tersebut dan jatuh ke dalam bak pengendap. Kecepatan pengendapan partikel yang terdapat di air tergantung pada berat jenis, bentuk dan ukuran partikel, viskositas air, dan kecepatan aliran dalam bak pengendap. Yang ketiga, mekanisme sedimentasi. Berikut merupakan gambar mekanisme sedimentasi secara batch, di mana A merupakan cairan bening, B zona konsentrasi seragam, C zona transisi, D zona dengan partikel padat terendapkan. Berikut adalah penjelasannya. Mula-mula, partikel dengan konsentrasi seragam akan mengendap secara bebas atau free settling dalam suatu suspensi atau selari tertentu pada zona B. Partikel-partikel yang berada di zona B akan mengendap dengan kecepatan pengendapan atau settling velocity yang sama, sehingga dihasilkan suatu zona A yang bebas partikel. Pada waktu yang bersamaan pula, mulai terlihat zona C atau zona transisi dan zona D, masing-masing dengan kepekatan suspensi yang lebih tinggi dibandingkan zona B. Proses sedimentasi terus berlangsung hingga akhirnya semua partikel mengendap atau aktivitas pengendapan selesai, dan hanya ada dua zona akhir, yaitu zona A atau zona bebas partikel dan zona D, yaitu tumpukan partikel dengan ketinggian interface selama sedimentasi berlangsung. Ketinggian zona akan berubah-ubah. Zona A dan D akan tumbuh membesar, sementara zona C akan semakin kecil dan lama-kelamaan akan menghilang. Keadaan di mana tepat terjadinya dua zona akhir A dan D disebut dengan critical point. Sedimentasi yang terjadi tinggal pemampatan padatan pada zona D dan berlangsung sangat lambat. Demikian penjelasan tentang mekanisme sedimentasi yang saya ambil dari dua sumber, yaitu Transport Processes and Unit Operation 3rd edition dari Genkoplis dan Pemisahan Campuran Heterogen 1 dari Darni Yuli, Herti Utami, dan Lia Lismeri. Terima kasih.